dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah, itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini, karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana, ternyata udah nggak pakai kontak, ada yang tinggal diklik udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana, ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang nggak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, oh Ustaz, anak ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti gimana tabiat wanita ini. Saya tidak mengatakan saya ngerti, sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong, saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan, ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah, saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita, dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Nggak ada, ibunya yang bangun. Kita lihat, saya nggak ngomong orang lain lah, saya gendong anak saya berapa menit udah capek, ibunya gendong berjam-jam. Saya lihat, subhanallah, padahal kita lebih kuat dari wanita, tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin, dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja jamaah, dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita ketahui, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok nggak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa, kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah, nggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal a'wash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok.
Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa, jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang Nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah, itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu, ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fadariha ta'ish biha, maka kau ya senang-senanglah, pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia, bakal hidup, dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita, kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Iya, itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu penjemur ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, as-siddiqah binti siddiqah. Dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan, dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah nggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi, ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu piar, pecah. Suami nggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Nggak ada di kamar nanti dimarah-marahin, kau itu gimana di depan tamu-tamu kau berbuat itu. Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu, kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Nggak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah, kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa, wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya, dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Nggak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Nggak ada, nggak tahan. Betul, wanita itu perasa dan kadang-kadang gampang marah dia. Kita ngomong sedikit nggak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat baginda Nabi Rasulullah, kadang-kala istrinya marah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya, ya
nggak selalu